Ini adalah balapan yang tentang ketelitian. Karena selisihnya hanya 0, saya cuman bilang, ini mau juara apa enggak? Yang mau juara di sini cuma saya. Yang lain tuh cuma di mulut saja. Yang aku takutkan lagi itu, aku takut tim ini jadi nggak solid karena adanya drama tersebut. Awal mula terbentuk RART itu dari saya dan kakak saya. Dan dari situ akhirnya saya dan kakak saya pengen nyoba suasana baru gitu. Dari situ kita ketemu teman-teman yang lain di RART, ternyata ya lebih bagus coba di slalom dulu karena basicnya dari balap apapun itu untuk khusus mobil karena adanya di slalom. Slalom adalah olahraga yang menurutku di cabang motorsport yang sangat basic. Untuk balapan cabang lain itu memang semua pembalap pasti akan di slalom dulu. Kenapa slalom bisa diikuti oleh semua orang? Karena memang slalom adalah cabang olahraga motorsport yang memang kendaraannya memang di setup dengan mobil harian pun bisa ikut slalom. Itu hanya bisa dilakukan di kelas A. Karena kelas A adalah salah satu kelas yang dikunci speknya oleh penyelenggara ataupun oleh pihak Ikatan Motor Indonesia untuk lebih bersaing di dalam sebuah kejuaraan, karena kelas A itu sendiri memang memakai mobil standar yang tadi saya bilang hanya ada beberapa perubahan, mungkin ada di handbrake, di suspensi, di knalpot, dan selain itu ada juga kelas F yang memang kita ikuti di Kejurnas Slalom dari 2021 sampai 2023. Kelas F ini adalah kelas modifikasi yang memang range cc-nya ataupun perubahannya bisa cukup besar. 2023 mulai dari rekrut pembalap, saya sangat serius. Saya juga dibantu teman-teman juga dalam artian untuk mengerucutkan nama-nama pembalap. Akhirnya saya pilih seorang Demas Agil di 2023. Kenapa Demas? Karena Demas Agil adalah pembalap yang mungkin seluruh Indonesia tahu, seluruh masyarakat otomotif tahu bahwa Demas adalah salah satu champion, salah satu orang dengan prestasi yang mentereng, yang luar biasa. Mungkin juara nasional pertama saya dan yang terakhir kemarin itu di Toyota. Sangat-sangat tidak disangka-sangka pembalap Demas Agil, panutan saya di dunia slalom ini ternyata akan menjadi teammate saya di tahun 2023. Itu bener-bener gila sih. Bener-bener gak nyangka pokoknya. Dengan masuknya Demas, kayak lebih menuntut kita lebih ke profesional sih. Jadi secara nggak langsung kita tadinya di bawah gitu, disiplin dan tata cara kita latihan dan lain-lainnya sih sekarang harus naik ngikutin Demas sih. Buat saya ini tim baru baru tahun ketiganya. Saya mau ngebentuk budaya suatu tim yang menurut saya bagus. Beneran bagus nggak nih? Bisa nggak nih? Dan akan berhasil atau enggak? Jadi faktor itu juga yang buat saya memilih untuk di RART. Ketika tim baru ini saya masuk, kemudian ada beberapa yang kurang sejalan sama apa yang saya bayangin. Dalam artian gini, kalau mau juara, ya banyak yang harus dikorbankan, sangat banyak sekali gitu.
RRT ini tidak akan mungkin seperti tim pabrikan yang biasa dia huni gitu di dalam separuh perjalanannya karirnya seorang Demas. Tapi RRT ini akan menjadi tim dalam artian kita akan menyaingi ataupun mengambil alih tahta juara nasional A ataupun F dari TVI ataupun dari tim pabrikan seperti Toyota. Kejuaraan nasional Autokana Slalom 2023 dibuka di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Dan seri ini pastinya begitu penting dan dinantikan. Cukup banyak pembalap yang berpindah tim. Beberapa pembalap baru dan lama kembali masuk. Salah satu transfer pembalap yang hot tahun ini adalah Demas Agil yang sejak hekang dari TGR. Tentu saja pada circle dari Cibiregal. Saya tuh suka naker. Kalau nyetir, saya nyetir segini nih harusnya segini waktunya. Saya nyetir segini harusnya segini waktunya. Begitu hit 1 itu dek finish. Waduh, cakran saya meleset. 40 detik 511. Pembalapnya dari Yogyakarta. Here we go, this is Veno Rehan. Waktu race hit 1 tuh aku ngerasa mobilnya kayak kurang grip gitu. Mobilnya nggak bisa menyalurkan gaya bawaku. Jadi ya aku nggak bisa memaksimalkan timeku dengan mobil itu waktu hit 1. Ya tipikal orang bawa mobil kan beda-beda ya. Demas, ada Veno, beda-beda tipikal bawa mobilnya. Akhirnya saya bilang ke Om Odi, Om, karena saya udah lama dengan mekanik ini ya saya bilang, Om, menurut Om baiknya gimana yang saya bawa mobil yang untuk saya bawa ini gitu. Akhirnya Om Odi ngasih saran kayak tekanan angin dan klikan di adjustment shock breaker itu dirubah sama Odi sedikit dan akhirnya ya cukup lumayan baik sih di hit 1. Rio Wisnu ini semakin agresif lagi permainannya di tahun 2023 kali ini, coy. No, kalau dari aku, menurutku hit 1 mobil sangat-sangat nggak enak kalau menurutku ya. Kirain Veno doang yang rasa ngambang mobilnya. Demas juga rasain. Hit 1 berantakan, kelas A ke 11 atau 12, kelas F ke 13. Setelah hit 1 mulailah berdiskusi dengan tim, kita evaluasi, akhirnya disepakati untuk mencoba menurunkan suspensi depan mobil itu dipendekin lagi. Dimana hit 1 kita agak kurang bagus hasilnya. Sekarang diadakan perubahan dari para pembalap. Semuanya minta perubahannya depannya agak diturunin biar bisa lebih masuk, nggak under. Terus belakangnya lebih dibikin liar supaya mutarnya lebih cepat. Itu aja sih perubahannya. Nanti kita coba di hit 2, mudah-mudahan hasilnya lebih bagus daripada hit 1. Mobilnya pakainya sih enak, lebih enak dibanding yang tadi sih harusnya. Ya, kalau kita melihat hasil kemarin di hit 1, menurutku itu pasti di luar ekspektasi. Bahkan orang-orang pun bisa berpikir, kok seorang Demas Agil ada di posisi di tengah. Harusnya seorang Demas Agil posisinya ada mungkin di top 3 ya. Mau tahu, Demas Agil itu ada di posisi 15, mau di posisi 20. Buat aku nggak ada masalah. Yang penting malam ke 1, udah itu aja. Dan kita lihat di situ juga yang mendominasi memang Toyota. Toyota mendominasi di hit 1, di A dan F dua-duanya. Sebenarnya nggak heran karena win rate-nya mereka itu 83,333% tahun lalu. Dari 12 kesempatan final mereka menang 10 kali victory lap dari 12 kesempatan.
Persiapan hit 2 ya semoga lebih baik. Cuaca juga semoga mendukung. Semoga hasilnya lebih baik dari hit 1. Untuk masuknya hit 2 saya bilang ya bisa banyak perubahan ya. Banyak perubahan dari hit 1 mau masuk ke hit 2 itu banyak perubahan termasuk di mobil. Dan kita jalan hit 2, alhamdulillah hit 2 ya lebih baik dari hit 1 sih waktunya. Pertama kali start di belokan pertama udah langsung ngerasain, aku udah langsung pede dengan mobil. Oh, ini mobil udah kerasa beda nih, udah mulai kepegang dengan cara bawaku. Jadi aku ya udah gaspol aja. Dua aku dapat time 49.3 dari posisiku yang peringkat 17 langsung naik ke peringkat 8. Nah itu sangat-sangat memuaskan sih buat aku. Ada improvement dari settingan-settingan yang tadi, yang di hit 1 kita rubah di A, dan saya yakin masih bisa victory lap. Nah pada saat hit 2 yang kelas F itu cukup kaget. Kagetnya itu karena time-nya jauh banget dengan musuh, itu time-nya jauh banget. Saya selesai, nih saya hampir serius nyetirnya, kok masih begini waktunya ya? Udah. Wah, nggak bener di mobilnya nih, kita kalah di mobilnya jauh banget. Saya telepon bokap, Pak bisa tolong ke pedok? Sudah, saya mau rubah total settingannya, saya nggak bisa pakai ini, udah kita gambling aja. Jadi enggak deh udah sekalian. Untuk hit 2 kemarin kita sempat ngalamin shock breaker yang bocor ya. Jebol sih. Shock breaker itu jebol, keluar oli, dan ya kita nggak bisa lakuin banyak sih. Dan untuk di F, kita coba akan melakukan gambling, perjudian, dalam artian kita judi settingannya, kita gambling aja, kita rubah drastis, rubah total. Oh, nggak total, rubah hampir sebagian besar kita rubah. Kita lihat seberapa jauh kita bisa ke atas, seberapa besar poin yang bisa kita dapat di final nanti yang F. Nah, kalau S1-nya bener ya, udah pantas. Next ya Pak. Kita main final kok. Oh ayo, Final. ini beda ini. Beda ini. Salah satu yang bikin aku senang dengan masuknya Mas Dimas itu juga Mas Rio itu juga jadi dia makin termotivasi untuk menjadi lebih baik. Semenjak adanya Mas Dimas tuh dia latihan semakin rajin, dan aku kemarin kaget pas latihan di Jakarta, Mas Rio kenceng juga time-nya. Itu udah mulai kayak, wah ini udah mulai jadi pertanda buat aku, wah ini Mas Rio bakalan jadi pembalap yang oke juga nih ke depannya. Saya pengen bisa bantu Rio Wisnu untuk bisa naik sedikit B. Dari seluruh tim yang ada itu, dia salah satu yang paling kelihatan ingin juara nih. Itu berkaitan. Setelah settingannya kita banyak dirubah, ya akhirnya saya cobain di hit 2, ternyata mobil emang terbukti lebih enak. Dan dengan waktu yang menurut saya nggak beda jauh sama yang di atas saya, karena kan saya kan non seeded, yang di atas saya kan udah ada seeded B, seeded A, dan waktunya beda hanya 1 detik. Menurut saya sih itu udah lebih baik bagi saya gitu. Dan ya saya optimis bisa masuk final sih untuk main malam.
Siap final? Siap final? Malam ini final ada Demas sama Veno. Saya yakin kalian bisa lakukan yang terbaik. Yakin sama diri sendiri dan yakin kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling penting. Ya, oke. Enjoy. Juara! Yang masuk final hit di A dan F cuman saya sama Veno. Bisa nambah waktu di hit 1 yang buat saya bisa lolos ke final. Ternyata nasib berkata lain, ya saya harus puas di posisi 31 karena di umum A itu yang diambil untuk masuk final itu hanya posisi 30 sampai teratas. Ya sedikit rasa sedih dan iri sih, tapi dalam irinya bukan iri yang kayak iri kepada orangnya dan lain, bukan sih. Saya kayak gue belum bisa masuk final gitu. Oke, well, yoi. Segera kita akan memasuki babak final round. Final itu zero mistake, semuanya mulai dari 0-0 lagi. Dan untuk catatan waktu semuanya akan dikembalikan mulai dari 0, dikalibrasi terlebih dahulu. Lupakan hit 1 dan hit 2, saatnya untuk menyongsong final. Siapa yang bertahan dan siapa yang kemudian hengkang. Yoi. Veno, Rehan, awal dia ke depan-depan tuh, saya pikir, wah ini orang kok nyetirnya unik, berbeda. Setelah saya perhatiin, emang ini anak wonderkid, ini anak menurut saya oke. Belum tentu ada dalam kurun mungkin 5 tahun kali, belum tentu ada lagi yang seunik dia. Peran bapakku di karirku sekarang menurutku itu malah yang paling berjasa. Justru yang paling berjasa tuh peran dari bapakku. Soalnya kalau nggak ada bapak tuh aku juga nggak bisa apa-apa di slalom. Aku juga jadi lebih yakin mampu fight dengan pembalap lainnya di final nanti. Aku juga tetap pengen buat juara di final, aku tetap pengen tampil terbaik di final. Karena aku juga pengen banggain orang tua dan tim. Ya, sekarang di sini ada Veno, Rehan, Gendon. Dan sekarang kita lihat bagaimana sepak terjang dari Veno, Rehan, Gendon, yang mana kali ini membela tim RART. Dan sayang sekali menjatuhkan satu gol, tersenggol tipis sekali Veno, Rehan, Gendon di sana. Aku pengen tampil sebaik mungkin, tapi ternyata di tengah perjalanan aku kena kon dan cukup kecewa sih pada saat itu. Manuver yang kurang akurat dilakukan oleh Veno, Rehan, Gendon. 2 detik pertambahan waktu yang diberikan karena menjatuhkan kun. Dia nggak langsung jatuh gini-gini dulu. Berarti tipis. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya penyebabnya apa, kena kon, apa karena apes, apa karena aku yang kurang fokus. Tapi aku juga ngerasa aku di seri ini tuh fokusnya nggak seperti biasanya. Saya balik hotel hit 2. Terus menjelang final saya balik lagi kan, malam mau defile dan segala macam. Habis mandi-mandi, balik lagi. Pas saya mau masuk parkiran, mobil Toyota 2 keluar. Mobil lagi aja. Wih, kapan saya lihat mobil Toyota di setting lagi menjelang final? Berarti mereka udah geter juga ya. Ini adalah kesempatan bagi Demas Agil Noxtan untuk membuktikan bahwanya di balap selalu masih top dan patut diwaspadai oleh musuh-musuhnya. Dengan Toyota Gazoo Racing. Sekarang kita punya Anjas. Indonesia!
saya agak lupa tuh posisi duduknya Michael Jordan gimana ya. Kayaknya dia di bangku gini juga terus kan I took that personally. Oh, kan. ada ingat ada gini kan. 2 bulan lalu sirkuitnya itu juga Jogja juga. Sirkuitnya di situ, tempatnya sama, Stadion Mandala Krida juga. Toyota mendominasi habis. Dominasi habis di final A dan final F. Mereka dominasi. Tapi di final A yang sekarang, selang 2 bulan, kita di atas Toyota semua. Toyota 3-3-nya di bawah kita. Awal yang bagus. Tapi awal yang baik. Satu lagi F-nya belum. F-nya belum. Ayo mainkan. Masuk kelas F aku tuh lagi-lagi aku mulai merasa fokusku udah mulai hilang, aku merasa badanku nggak fit. Kita akan melihat apakah ada pun yang terjatuh sepertinya tidak ada. Oh bagus. Tapi ya mau gimana lagi, aku harus nyelesain balapan. Dan ternyata benar, timeku sangat-sangat hancur pas kelas F. Karena emang nyetir mobil F nggak sekedar butuh nyali doang, butuh fisik yang oke juga buat nyetir mobil F. Dan aku ngerasa kemarin fisikku sangat-sangat nggak support buat nyetir mobil F. Terus kalau di F, ternyata perjudiannya lumayan membuahkan hasil. Karena yang tadi saya pikir kalau tidak melakukan percobaan itu, kalau kita pikir kita tetap stick dengan settingan yang sebelumnya, ya 10 besar sih kelempar. Panas sekali persaingan antara Demas Anggil Rockstar dan tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Demas tentu tidak mau mengalah pada mantan tim dan rekannya di Toyota. Meski demikian, akhirnya untuk kelas F Toyota masih mendominasi 2 posisi teratas. Dan di seri 1 ini alhamdulillah aku dapat juara 1 di seeded B, yang itu merupakan target utamaku buat tahun ini adalah juara nasional di seeded B. Tapi aku juga nggak terlalu puas sebenarnya dengan hasil seri 1 aku. Walaupun emang targetku cuma seeded B, aku juga pengen juara di kelas-kelas umum juga. Aku pengen punya target yang lebih dari itu. Ya alhamdulillah seri pertama Rio Wisnu langsung bisa dapat piala dan hampir masuk 30 besar. Dia peringkat 31 dan pemulanya ke-7. Dia hanya selisih 0,05 dari yang juara 5. Saya yakin sih. Saya yakin di seri 2 bisa lebih baik. Karena dari seri 1 kita belajar apa kekurangannya, untuk seri 2 kita sudah banyak improvement yang bisa kita ambil. Di seri 1 ya, seri 2 saya yakin bisa lebih baik dari seri ini. Dan saya sih yakin saya bisa masuk 3 besar umum A dan pemula F. Persiapannya di seri 2 saya akan melakukan beberapa perubahan yang menurut saya ini akan sangat membantu, mulai dari setup kendaraan yang akan lebih maksimal. Saya punya keyakinan RART ini akan berprestasi di 2023 dengan posisi yang saat ini tim di kelas A ada di posisi klasmen 4, di kelas F di posisi klasmen 6. Ini masih sangat banyak kemungkinan untuk kita up, akhirnya kita berada di posisi yang terbaik ataupun posisi puncak yang memang target awalnya tim ini gitu. Berarti nanti ke depannya dengan development kita yang tepat, dengan support dari manajemen, dengan support dari tim kru semuanya,
mekanik dan semuanya, Victory Lap akan bisa kita raih kok.